memasuki ke Land of Down. Inilah dia match yang kedua. Apakah RRQ Mika bisa memenangkan game ini dengan skor 2-0? Apakah atau malah Onyx Zenith nih yang menjadi kayak batu sandungan dari RRQ Mika, karena ini akan menjadi penentuan. Dan buat teman-teman, tak lupa juga kalau ingatkan, kalau kalian cari kursi gaming, cari langsung Steel Diplomacy sekarang. Yes, benar banget. Nah, kursi gaming atau yang jadiin wishlist ya buat kalian. Nah, kita bisa lihat juga dari Pau udah mulai coba untuk ngebanin begitu saja. Mei udah mulai mendapatkan beberapa damage juga. Dan buat kalian nih ya, download Lita sekarang juga, karena Lita teman mabar kalian setiap saat. Kita bisa lihat udah Trashless ke depan, kelar mulai coba untuk mengkikis Garepo, masih bisa flick out ke arah belakang dan regen HP hampir saja dijadikan first blood oleh Onyx Zenith. Hampir aja tuh, kalau sampai dia tadi meleng dikit aja harah gitu ya, langsung menghilang. Di mid lane bersama juga dengan Alin, yang satu lempar energi impactnya, Curse of Crow-nya juga, yang satu lagi lempar-lempar payung. Iya, untung aja yang membuat Geo juga harus pulang terlebih dahulu. Meanwhile, Penovi kita berada di area bottom lane di mana Queenie 1v1 situation dengan Gami di area bawah. Gumi udah mulai coba untuk kembali begitu saja, agak kesulitan juga mengingat Gumi adalah hero melee, sedangkan Queenie adalah hero range. Queenie harus pulang terlebih dahulu di sana dan coba untuk bermain secara freeze lane aja. Meanwhile di area top lane, Crunchy 1v1 situation bersama seorang Lele dimajuin ke depan begitu saja supaya tidak didapatkan kesempatan mengamankan setengah dari wave minion yang ada di area sana. Yap, karena di area top lane juga masih pergerakan dengan lambadannya ya. Klar nih masih dengan main santai aja. Yisan sini kan agak berbeda sama Amon kan. Tapi mulai dicicil menuju ke arah Lele yang menjaga jaraknya kembali. Dan turtle-nya pun sudah mulai di-setup sama teman-teman dari Onyx Zenith. Walaupun dari RRQ Mika sepertinya sudah mulai siap jika harus dikontes. Benar sekali, masih coba untuk bermain cuek di area turtle, masih belum diamankan. Udah time offended juga dikeluarkan oleh Lele. Crunchy dalam bahaya karena udah ada Pau yang memberikan bala bantuan Black Dragon Form di bawah begitu saja. Udah ada Mei juga yang memberikan bala bantuan Guiding Wind di pop up, masih bisa selamat, masih belum ada first blood yang tercipta. Tapi kali ini ada follow up yang diberikan, Enzo Shard dikeluarkan oleh Ash, membuat dua hero dari Onyx Zenith di area top lane harus tumbang. What are you doing, Parsia? Karena nggak ada hero pun yang masuk ke daerah teritorial lingkaran tersebut. Wow, apakah ini bakal menjadi kado ulang tahun untuk Sieni yang cantik, karena hari ini kebetulan dia juga berulang tahun. Dan apakah bisa dapat clean sheet nih untuk tim RRQ Mika? By the way, sampai kita ucapin bareng happy birthday buat Sieni. Wah, seru banget ya, kita akan lihat tentunya karena dari RRQ Mika sendiri gempuran diberikan membuat dua hero Onyx Zenith harus tumbang sekaligus. Kita bisa lihat dari RRQ Mika kembali ingin meluantakan Queenie, udah mulai coba untuk mundur. Sorry, Onyx Zenith ya, Queenie masih bisa bertahan sejauh ini, Polius. Karena dia sendirian tapi coba geng sama 3 hero tadi sekaligus ya. Walaupun dia langsung bermain dengan mode defensif, kan di dekat turret dia dapetin defense tambahan gitu kan di bawah menit yang keempat ini. Tapi Ash yang mencoba untuk sedang melakukan jungling sendirian tadi, mencuri kan dia nih masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Onyx Zenith. Apakah bakal disusul? Karena Mei udah mulai mencari nih di manakah Ash berada. Iya, wah gak ketahuan sejauh ini. Ash juga bermain aman, berikan efek kejutan, tapi Pau udah mulai memberikan zoning out. Mei masih bisa guiding win ke area belakang, udah mulai coba untuk di-poking begitu saja, namun masih belum mau terus di-follow up. Terlalu krusial bagi Ash untuk masuk. Endless Shard masih bisa ditahan, udah ada satu buah Painted Ace yang dibuka juga, namun masih bisa ditahan oleh anak dari RRQ Mika, Kolius. Wow, itu pergerakan yang sangat amat mengerikan tadi dari seorang Ash. Tapi Alin yang langsung diamankan begitu saja, mencoba untuk kabur ke arah belakang, tapi flicker akhirnya harus digunakan karena Wings by Wings tadi sudah cooldown. Yap, benar sekali. Kita bisa lihat wave minute-nya hanya satu, membuat RRQ Mika harus mengurungkan niatnya mengambil center turret dari Onyx Zenith. Di sisi lain jungler dari Onyx Zenith pun masih berkutat terhadap purple buff-nya. Penovi kita berada di area bumi. Di area bawah Queenie pun masih terlihat aman, masih belum ada zoning ini. Apalagi di sini Queenie mencoba untuk poki-poki dengan birunya, sakit banget. Gumi yang maju sendirian pun langsung tertag dan begitu saja. Bahkan Klar harus speechless melihat seorang Gumi yang dicicil sama Queenie. Benar banget, sulit nomor 16-nya gak kena karena siapapun. Klar terlihat sedikit harus mundur karena memang udah ada 4 hero di bawah dengan satu buah Painted Ace dibuka begitu saja. Damage yang diberikan membuat Parsia gak bisa menahan gempuran yang diberikan. Dua hero dari Onyx Zenith pun harus tumbang, dilenyapkan RRQ Mika. Yap, Turtle Camp by Buya udah mulai muncul lagi di Land of Down. Tanda apakah RRQ bakal segera menuju ke objektif berikutnya, karena ini berbeda banget sama game yang pertama tadi, Pi ya. Game pertama RRQ ketekan, di game kedua mereka
mereka yang menekan Onyx Zenith dengan segala macam bentuk gempuran mereka. Wow, tapi apakah Onyx Zenith Slow Berkure akan memberikan gebrakan balik ke area Mika? Karena sejauh ini di menit 5 masih belum ada poin kill yang diamankan. Queenie masih bisa mundur ke belakang, Gumi harus mundur, sedikit kesulitan melawan hero range. Gumi pun harus mulai berhati-hati, Kolius. Ini yang bakal menjadi hal yang menarik sih, karena kalau seandainya S terus-terusan mendapatkan objektif kayak gini, itu bakalan jadi nguntungin dia untuk dive terus-terusan gak sih? Karena kan dia assassin ya, Pi. Ya kan? Dia tuh darahnya tuh agak lembek gitu. Kalau dia dapat turtle buff, itu bakal ngebantu dia banget gitu. Benar, setuju banget sih. Apabila Asha sendiri juga bisa memanfaatkan snowball effect dari dirinya yang buat ini Mika bisa megang atau ngelit tempo permainan mereka sih. Slaying Short udah mulai diaktifkan gitu saja oleh Ash, mengarah ke area bawah. Di sisi lain pun Alin masih bertahan dan Polly Star Moon dibuka begitu saja, coba untuk mulai mundur terlebih dahulu. Ash hanya memberikan distraction supaya Queenie bisa mengamankan outer turret di area bottom lane. Wah. Tapi trading tetap terjadi di lane of down kali ini, walaupun Onyx Zenith terlihat ketinggalan gold difference-nya. 3.000 gold difference di menit yang ke-6 lumayan terpaut cukup jauh sih. Tapi di area mid lane udah mulai mencoba untuk digempur oleh teman-teman RRQ Mika. Mei pun menjaga jaraknya, dan Ezreal di pop up hanya untuk mengusir ke arah minion. Fallen Star Moon juga dilepaskan oleh Gumi, berharap dibalikin sama RRQ Mika supaya terjadi team fight. Fedra Seven sudah mulai dikantong oleh Ash juga, kembali ke arah jungle patternnya kali ini untuk Ash-nya agar bisa kembali mengamankan dan bisa memberikan impact lebih besar lagi ke area Onyx Zenith. Sejauh ini jungler Onyx Zenith masih belum bisa memberikan impact terhadap di teman-teman Onyx Zenith lainnya. Kita bisa lihat juga 19.000 gold network dipegang RRQ Mika. Di area bottom lane, Poe coba untuk mulai menahan dua hero dari Onyx Zenith yang ingin mengamankan outer turret tier pertama. Udah ada Queenie juga ke belakang, karena ada Queenie juga yang membombardir pergerakan dari seorang Kelar kali ini. Karena di sini Gumi terlihat benar-benar ditekan habis-habisan, tapi Mei yang di depan sendirian mencoba untuk dikejar sama Poe yang menggunakan shieldnya yang masih kecil ya tadi ya, shieldnya ya, belum terlalu lebar. Dan ini yang menjadi poin penting sih, karena dari RRQ Mika ini benar-benar gak mau ngasih kendor dan terus-terusan melakukan gempuran. Mountain Shocker di pop up begitu saja untuk mengetahui posisinya, tapi Fallen Star Moon juga dilepaskan untuk menuju ke arah minion dan langsung dipukulin rame-rame Gubi. Dia ter-take down, bahkan Feather Airstrike-nya berhasil menukarkan nyawa ke seorang Roamer. Roamer tokol gold lane agak rugi sih dari sisi Onyx Zenith. Dan kita bisa lihat akhirnya di menit ke-8 Onyx Zenith pecah telur juga, 1 poin kill berhasil dikantongi, walaupun Poe yang harus mereka pick off. Sejauh ini disadvantage untuk Onyx Zenith, advantage masih dipegang RRQ Mika. Di menit selanjutnya masih ada kesempatan, mengingat Kisansin dan juga kawan-kawannya bisa jadi late game insurance juga. Kita bisa lihat juga dari sisi RRQ Mika, mereka langsung mengamankan satu buah objektif turtle, free turtle, karena tidak ada informasi yang didapatkan oleh teman-teman Onyx Zenith, Kolius. Dan kita lihat juga Crunchy mencoba untuk langsung nabrak aja ke arah Gyogoy. Gyogoynya langsung tumbang, tapi Crunchy-nya juga harus ter-take down. Ini merupakan bukan hal yang baik untuk Onyx Zenith, karena tanpa adanya Crunchy tidak ada initiator yang bisa menggunakan Black Dragon Fall mengusir lini belakang dari RRQ Mika nih. Yes, exactly. Kita bisa lihat juga dari sisi objektif turtle pun berubah menjadi Lord yang akan muncul dalam waktu 93 detik lagi. Di area bawah, Gumi memanfaatkan keadaan tidak adanya penjagaan terhadap outer turret tier pertama bottom lane, membuat Gumi berhasil merenggut outer turret tersebut. Tapi top lane akan menjadi korban selanjutnya, dibalikin tentunya oleh RRQ Mika. Kita bisa lihat juga di mana Yuzongnya dalam perjalanan, mampukah untuk menyelamatkan, dan ternyata tidak. Satu tertarik objektif kembali diamankan. Tapi Lele datang ke arah rumputan sana. Aduh, retributionnya masih nggak on point dari seorang Kelar, membuat orange buff masih bisa diamankan oleh seorang Lele. Dan Poe yang ada di lini depan benar-benar gak takut untuk namengin dirinya supaya Onyx Zenith mundur gerak jalan ke arah belakang sana. Daun Creeper dikantongi, Endless Battle pun sudah dikantongi oleh Kelar kali ini. Mountain Shocker memperlihatkan di mana keberadaan hero-hero RRQ Mika sesungguhnya. 43 detik lagi menuju kedatangan Lord yang pertama. Digunakan untuk buying time terlebih dahulu. Ada Black Minion-nya, tapi kali ini Merry Christmas. Langsung tadi Mei yang masuk di rumput, dia langsung kaget ada dua hero dipentungin rame-rame, membuat Mei langsung mundur dulu ke belakang. Ya, bahaya banget. Benar, wave minion sejak pergerakan dari RRQ Mika udah mulai memasuki di fase 1 tim 16, dikeluarkan begitu Fergen, plus charge-nya masuk ke area tubuh dari salah satu hero, membuat Alin harus tumbang disusul dengan outer turret tier pertama. Yo, ini
Klar, dia langsung mencoba mencuri di area top lane walaupun ketahuan nih sama seorang Lele. Mau kemana kamu Klar? Mountain Shocker di pop up, Lelenya diajak 1v1 situation. Siang pasang keramik, malah adu mekanik. Kukira by one, ternyata bawa kawan. Waduh. Dia langsung ter-take down begitu saja. Makanya nih sulit banget bagi Klar untuk bertahan, tapi setidaknya dia mati nggak tanpa perlawanan ya. Masih ada perlawanan juga dari Klar di area top lane sana. Dan welcome to the land up down untuk Lord yang pertama. Teman-teman dari Alchemika langsung melakukan setup ke daerah teritorial Lord. Dari Onyx Zenith pun coba untuk mulai mencari informasi walaupun agak sedikit kesulitan karena Poe udah mulai membadani dan memukul mundur Onyx Zenith, Nicolius. Wow, apalagi Lordnya udah mulai dicolek-colek tapi Fatal Airstrike dari Alin mencoba untuk menghajar ke arah Lele. Ini sayang banget karena mereka tidak ada yang memperhatikan. RRQ sedang menghajar ke arah Lord walaupun Lelenya tumbang, tapi mereka masih berhasil untuk mengamankan Lord. Gerobak sodor dilempar tadi sama Klar, untungnya belum connect. Yap, masih bisa ditahan juga. Lord akan melenggang-lenggang di area bottom lane. Teman-teman Onyx Zenith pun bubar untuk mundur ke area belakang, memilih untuk memikirkan defense Abyssem. Sejauh ini udah ada Mei juga yang diberikan kejutan oleh Gyogoi dan Poe, namun gak mau terlalu di overcommit oleh dua hero RRQ Mika tersebut. Mereka coba untuk mulai bermain aman terlebih dahulu. Lordnya pun masih belum ada yang menjegal dari Onyx Zenith. Melvic Roar sudah mulai diamankan oleh Queenie. Dari RRQ mencoba untuk menekan dari area inner middle turretnya. Sepertinya bakal dihancurkan, tapi Poe mengusir dengan Numenon Blaze ya guys ya. Tidak ada hero yang connect, hanya untuk bikin lawan teman-teman ini mundur semua. Tapi Lordnya nih udah mulai ada, ini agak sayang gak sih? Karena udah mau team fight gede nih, Lordnya masih hidup, bakal masuk di area bottom lane. Tapi Numenon Blaze sudah gak ada, kan cooldownnya lumayan lama Pi. Iya, sayang banget sih dari sisi Poe untuk RRQ. Tapi kita akan lihat tentunya Lordnya udah mulai berjalan dan bahkan berhasil dinaib gitu saja Onyx Zenith. Bahkan di area inner turretnya pun harus hilang di area top lane sana. Onyx Zenith coba untuk mulai setup mundur. Dari RRQ Mika pun gak boleh greedy. Setelah mereka berhasil mengamankan objektif inner turret, mereka pun lebih prefer untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle milik Klar sejauh ini. Wow. Ini bakal ditekan terus-terusan. Tapi buat teman-teman yang lagi nyari fashion terbaru atau baju terbaru, kalian bisa langsung cek di shopee.co.id/striker.id karena di situ ada banyak banget limited edition barang dari WSL. Mulai dilompati dengan Furious Dive-nya dan S-nya malah tersiaton begitu saja. Bahkan Queenie diberikan kado happy birthday double kill. Tapi dari Klar juga berhasil untuk mendapatkan Poe. Ini merupakan titik balik. Langsung dihajar bahkan triple kill untuk Crunchy dari seorang Lele. Mencoba membaying time di area dekat base milik Onyx Zenith. Dan tapi teman-temannya tidak peduli. Semuanya ada di lini depan. Bahkan mencoba untuk bermain dengan meta penggarisnya. Lele sendirian langsung diajar dengan Fatal Airstrike-nya. Sisa darahnya sedikit banget tapi ternyata harus tertumbangkan begitu saja. Bahkan Klar dan juga Crunchy yang ada di lini depan benar-benar fokus dengan meta penggaris. Apakah mereka bakal mendapatkan base turret milik RRQ Mika? It's will be disaster for RRQ atau mungkin ternyata Onyx Zenith gak mau terlalu overcommit karena memang dari RRQ Mika pun sudah kembali hadir lagi hero-heronya ke landing phase. Mereka berhasil menembus pertahanan dan bahkan merenggut inner turret mid lane. Dari sisi itemization kita bisa lihat S sendiri mengamankan Genius One, Father of Heaven, Calamity Reaper, dan Holy Crystal mampu untuk bisa kasih burst damage yang signifikan ke area hero-hero Onyx Zenith. Tapi di sisi lain, juga yang berhasil mendapatkan triple kill udah ngamanin War X, Dominance Ace, udah Bloodlust dan Oracle yang memperkuat regen HP-nya. Di sisi lain juga dari Klar, dia walaupun masih belum bisa mendapatkan pundi-pundi kill yang banyak, dia bisa memastikan dirinya dengan sangat bagus, hanya satu kali terpick off kali. Yoi, dan seorang Asia pun mencoba untuk menggunakan Endless Shard menuju ke arah Crunchy. Tadi satu bar darah doang lo berkurangnya karena kayaknya stacknya belum banyak ya. Stack dari Endless Shard-nya belum banyak sehingga kayak belum bisa memberikan efek yang maksimal. Tapi Mountain Shocker di pop up ini menjadi momen balik Onyx Zenith sih. Tadinya dipegang sama RRQ Mika, sekarang malah keadaan kembali berimbang lagi. Walaupun di area top lane RRQ Mika masih menang landing phase-nya. Wah iya benar sih, ini slow but sure kayak game yang pertama RRQ Mika ya. Di area early dipegang kendali sama RRQ Mika, tapi menuju mid game menuju late game dipegang oleh Onyx Zenith. Dari sisi gold different-nya pun yang tadinya tertinggal, mereka berhasil mengejar ketertinggalan tersebut. RRQ Mika, mampukah mereka mengkonsistensikan kemenangan mereka atau mungkin Onyx Zenith yang mampu mematahkan dan menyamakan kedudukannya kok. Ini menjadi menarik nih makanya nih. Apakah bisa dibalikin kan? Itu momennya karena sekarang Onyx Zenith terlihat udah mulai tertekan lagi nih. Lane-nya dirapiin sama RRQ Mika dan Onyx Zenith pun mau gak mau harus main dengan metode kura-kuranya lagi nih. Mundur lagi ke belakang dekat sama tempurungnya supaya nggak di pick off sama teman-teman RRQ Mika. Tapi nah ini ya, Lord Kembai sudah mulai muncul di line of down. Benar, ini adalah Mighty Lord ya, Lord yang sudah diperkuat.
Dan masih belum ada inisiasi untuk poking dari kedua belah tim juga, walaupun RRQ Mika sudah cukup ready untuk berada di area terlepas tersebut. Amber Charge-nya masuk ke tubuh Esmeralda dan membuat Bumi harus hilang, Kolius. Langsung hilang begitu saja, dan ini menjadi tanda Onyx Zenith yang mencoba untuk langsung ditekan begitu saja karena masih ada Black Dragon Form helikopter berputar-putar di udara walaupun sakit banget. Crunchy harus menjaga jaraknya, langsung mundur gerak jalan dan RRQ Mika dapat info tidak ada helikopter, tanda Lord bisa diinisiasi. Oke, ini adalah informasi penting yang didapatkan RRQ Mika. Overcommit my ward, are you doing Anglo Short-nya masih bisa ditahan dengan sangat baik oleh Mei, bahkan immortality yang terbaut dalam dirinya pun masih belum pecah. Tapi Poe yang coba untuk memberikan distraction harus memecahkan immortality-nya. Satu buah poin kill berhasil diamankan, tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh RRQ Mika. Udah ada serangan balik yang diberikan spray down begitu saja dari Queenie dalam bahaya serta depan, tapi Yisarzin yang malah harus ditumbangkan oleh RRQ Mika. Terlalu dalam dari Klar, tapi tadi kalau saya dia dapat point kill itu dia pakai emblem killing spree gak sih, P? Jadi kayak bisa langsung dapetin momen dan bahkan bisa langsung ke takedown. Tadi yang sekarat lagi siapa tuh, lupa sampai Lele ya tadi yang sekarat lagi ya. Nah itu malah dapat kayak bisa dapat 2 point kill, jadi dia gambling maju ke depan tapi sayang sekali gagal. Dan Kumi buset dah dipukulin sakit banget, Endless Yard-nya langsung dihajar begitu saja. Hanya sisa 3 hero yang harus melakukan defensif dan waktu 10 detik lagi Klar baru bisa hadir kembali di Lane of Down. It will be disaster kah? Ataukah dengan 3 hero Onyx Zenith mampu untuk menahan gempuran yang diberikan RRQ Mika? Lord yang sudah mulai berjalan ke area mid lane. RRQ Mika dalam perjalanan menuju base turret Onyx Zenith. Feathered Edge Break di pop up begitu saja. Wave Mina yang sudah di main X pun sudah mulai memasuki daerah teritorial base turret Onyx Zenith. Black Dragon Form dibuka begitu saja. Crunchy maju ke depan. Lele harus bertahan tapi shutdown berhasil diamankan oleh Kagura. Gyokoi maju ke arah depan. Bahkan kita bisa lihat juga dari base-nya udah mulai dipoking gitu saja oleh RRQ Mika. Feathered Edge Break di pop up dan killing spree. RRQ Mika take the game yang kedua kali ini, Kolius. Wow. Ini